Gunung Lawu. Sebuah nama yang menyimpan ribuan cerita, yang di antara masyarakat Jawa dikenal bukan hanya sebagai gunung biasa, tapi sebagai tempat yang dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat. Gunung ini bukan sekadar bentang alam yang tinggi menjulang di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia adalah pusat dari kisah-kisah tua yang terus hidup, tentang makhluk halus, kerajaan gaib, hingga pertapa yang tak pernah mati. Cerita ini bermula dari seorang pendaki bernama Arga. Ia bukan sembarang pendaki. Ia seorang penulis buku misteri, yang mencari inspirasi langsung dari tempat-tempat angker. Gunung Lawu menjadi tujuan selanjutnya, setelah ia mendengar kabar tentang pertapa abadi yang tinggal di puncak tertinggi, di jalur yang tidak bisa ditemukan di peta manapun. Hari pertama pendakian berjalan normal. Arga memilih jalur Candi Cetho, yang katanya menyimpan aura spiritual paling kuat. Ia sempat berhenti di pos-pos pendakian untuk berbincang dengan warga sekitar. Namun, setiap kali ia menanyakan tentang pertapa abadi, ekspresi para penduduk berubah. Ada yang langsung terdiam, ada yang tiba-tiba menunduk, dan ada yang secara halus memintanya untuk tidak melanjutkan pertanyaan itu. Kalau memang pengen tahu tentang pertapa itu, jangan sekali-kali mendaki sendirian, ucap seorang penjaga warung di base camp, karena kalau dia suka sama kamu gak akan bisa pulang. Arga menganggap itu hanya bumbu cerita rakyat. Ia mendaki sendirian, dengan alat perekam dan kamera di dalam ranselnya. Malam pertama ia bermalam di dekat pos 3. Suasana tenang, terlalu tenang. Tidak ada suara serangga, tidak ada hembusan angin, hanya sunyi yang pekat. Saat itu, ia mendengar suara gamelan dari kejauhan. Lembut, teratur. Seolah-olah sedang ada pertunjukan wayang di tengah hutan. Tertarik, Arga meninggalkan tenda dan berjalan mengikuti suara itu. Tapi makin lama suara gamelan terdengar seperti berasal dari segala arah. Ia tersesat. Kompas tak berfungsi. GPS tak menunjukkan lokasi. Ia terus berjalan sampai ia menemukan sebuah bangunan kuno dari batu hitam. Tak tercatat di peta manapun, di tengah rimbunnya hutan Gunung Lawu. Di dalamnya, ada seorang pria tua duduk bersila. Pakaiannya serba putih. Wajahnya tenang, nyaris seperti tak bernyawa. Namun mata itu tajam. Terlalu tajam untuk pria setua itu. Aku sudah menunggumu, Arga, ucapnya. Arga terkejut. Ia tidak pernah menyebutkan namanya. Tidak ada sinyal. Tidak ada yang tahu ia mendaki. Pria itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Resi Jayeng Sari, pertapa terakhir dari zaman Majapahit yang katanya tidak pernah mati. Ia tidak butuh makan, tidak butuh tidur. Ia hidup dari kekuatan yang diberikan oleh penguasa sejati, Gunung Lawu. Arga mengira ia sedang berhalusinasi. Tapi semua terasa terlalu nyata. Ia diajak duduk, diberi minum dari kendi kuno yang membuat tubuhnya langsung terasa hangat dan ringan. Sang resi berkata bahwa ia bisa menunjukkan pada Arga dunia di balik Gunung Lawu, jika Arga benar-benar siap meninggalkan dunia manusia. Hari berganti, dan Arga tidak pernah kembali dari pendakian itu. 3 tahun kemudian, seorang pendaki lain bernama Rian menemukan tenda tua di jalur yang tak biasa. Di dalamnya ada catatan harian, kamera, dan rekaman suara. Semua milik Arga. Tapi anehnya, kamera itu mengandung rekaman baru yang belum pernah dilihat siapapun. Salah satu video terakhir menunjukkan Arga berbicara dengan seseorang yang wajahnya kabur, seperti diselimuti kabut tebal. Namun, suaranya jelas. Itu suara pria tua. Dan kalimat terakhirnya membuat bulu kuduk siapapun merinding. Aku bukan terjebak. Aku yang memilih tinggal di sini. Dunia di balik Lawu. Jauh lebih nyata dari yang kalian bayangkan. Rian membawa pulang rekaman itu dan menyerahkannya pada keluarga Arga. Namun, keesokan harinya, Rian menghilang saat hendak melakukan pendakian kembali. Dalam pencarian oleh tim SAR, mereka menemukan jejak kaki Rian yang mengarah ke jalur lama yang sudah lama ditutup. Dan di ujung jalur itu, hanya ada satu benda yang tertinggal, kendi kecil dari batu hitam, sama persis seperti yang ada di rekaman Arga. Pihak keluarga Arga kemudian memutuskan untuk menyewa paranormal guna mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Paranormal itu, seorang wanita sepuh dari lereng Merapi,
Hanya butuh 1 malam untuk kembali dengan wajah pucat dan ketakutan. Katanya, Arga memang masih hidup, tapi di dunia lain. Ia menjadi penjaga baru, menggantikan Resi Jayengsari, yang akhirnya melebur ke dalam kabut abadi Lawu. Namun inilah plot twistnya. 3 bulan kemudian, sebuah buku misteri baru tiba-tiba muncul di toko-toko buku besar. Judulnya, Gerbang Lawu, Kisah Sang Penjaga Dunia Lain. Ditulis oleh seseorang bernama A.R. Gama. Gaya bahasanya mirip sekali dengan Arga. Detailnya terlalu akurat. Seperti ditulis oleh seseorang yang benar-benar hidup di dunia gaib Gunung Lawu. Yang lebih mengerikan lagi, nama penulis itu jika dibaca terbalik membentuk Amag R.A., Garam A.R., Arga M.A. Dan di halaman terakhir buku itu, hanya ada satu kalimat. Buku ini tidak untuk dibaca, tapi untuk memanggil. Setelah buku itu terbit dan menyebar, kejadian aneh mulai terjadi. Banyak pembaca mengaku mengalami mimpi yang sama setelah membaca halaman terakhir. Mimpi tentang sebuah gerbang batu besar yang terbuka perlahan di tengah hutan berselimut kabut. Dari balik gerbang itu, muncul bayangan pria berpakaian putih yang mengulurkan tangan. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara gamelan mengalun lembut di kamar mereka saat tengah malam. Salah satu pembaca, seorang mahasiswa bernama Lucky dari Jogja, begitu terobsesi dengan isi buku tersebut. Ia merasa seperti buku itu ditulis khusus untuknya. Ia mengumpulkan semua informasi tentang Gunung Lawu, tentang jalur-jalur rahasia, dan tentang legenda Resi Jayengsari. Ia percaya, ada kebenaran tersembunyi dalam cerita Arga. Dan ia ingin membuktikannya. Lucky melakukan pendakian seorang diri, membawa salinan buku itu dan semua catatan yang ia kumpulkan. Ia bahkan menandai beberapa lokasi yang disebutkan dalam buku, berharap bisa menemukan petunjuk fisik. Beberapa hari kemudian, ia dinyatakan hilang. Namun anehnya, 1 minggu setelah hilang, Lucky muncul kembali di rumahnya. Tapi ia bukan lagi Lucky yang sama. Ia tak bisa bicara. Matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ia hanya duduk di pojok kamar, memeluk buku Gerbang Lawu erat-erat. Orang tuanya memanggil paranormal dan psikolog. Namun tidak ada yang bisa mengembalikannya seperti semula. Lucky hanya berbicara 1 kali, malam hari, dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ia kuasai sebelumnya. Gerbang wis kabuka. Sing teka sabanjure kudu siap ilang selawase. Gerbang sudah terbuka. Siapapun yang datang berikutnya harus siap menghilang untuk selamanya. Panik mulai menyebar. Banyak yang mulai membakar bukunya. Takut terjadi hal-hal aneh. Tapi buku itu seperti tak bisa dimusnahkan. Dibakar. Halaman-halamannya tetap utuh. Dibuang. Ia muncul kembali di meja. Dihilangkan. Akan kembali lewat mimpi. Pihak penerbit mencoba menarik buku itu dari peredaran. Tapi mereka tidak pernah merasa menerbitkannya. Tidak ada kontrak. Tidak ada naskah asli. Bahkan nama penulisnya tidak terdaftar di sistem. Tapi toko-toko buku bersaksi bahwa stok buku itu selalu muncul di rak mereka setiap malam. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyusunnya diam-diam. Seseorang dari komunitas supranatural mencoba mengurai misteri ini. Ia menemukan fakta bahwa Gerbang Lawu bukan buku biasa, melainkan jimat tertulis. Semacam artefak spiritual yang bisa membuka celah antara dunia nyata dan alam gaib. Dan Gunung Lawu, bukan hanya gunung, tapi penanda, batas, sekaligus pintu masuk. Dan cerita Arga bukan hanya kisah, tapi panduan. Sebuah petunjuk menuju alam lain yang tertutup oleh logika manusia. Lalu muncullah satu peristiwa yang menjadi puncak dari segala ketakutan ini. Seorang presenter acara horor televisi nasional mencoba membuat konten eksplorasi berdasarkan buku Gerbang Lawu. Ia membawa tim produksi lengkap. 7 orang, drone, kamera malam, bahkan alat pelacak suhu. Mereka menghilang selama 2 hari. Namun di hari ketiga, semua peralatan terekam sendiri tanpa operator. Drone terbang dengan sendirinya. Merekam dari ketinggian jalur tak dikenal. Kamera menyala otomatis dan memperlihatkan kabut tebal yang tak pernah berhenti. Di salah satu rekaman, tampak sosok Arga berdiri di atas batu besar,
mengenakan jubah putih, matanya hitam legam. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi bibirnya membentuk senyum kecil. Lalu ia menunjuk ke arah kamera, sebelum semuanya gelap. Setelah itu, seluruh tim ditemukan tertidur di tengah hutan, dalam posisi duduk bersila menghadap timur. Mereka semua kehilangan ingatan tentang pendakian tersebut. Tapi yang paling mengerikan, semua tubuh mereka memiliki simbol aneh terbakar di dada. Bentuknya mirip gerbang. Simbol itu persis seperti ilustrasi pada sampul buku Gerbang Lawu. Dan sampai hari ini, siapapun yang membaca buku itu sampai selesai dan memejamkan mata di malam hari akan mendengar langkah kaki di dekat tempat tidurnya. Kadang juga bisikan. Kau sudah membaca. Sekarang saatnya datang. Lawu menunggumu. Lalu pintu kamar berderit pelan, seolah membuka sendiri. Seiring waktu, fenomena Gerbang Lawu menjadi legenda digital. Forum-forum di internet dipenuhi kisah orang-orang yang mengaku menjadi korban panggilan Lawu. Ada yang mengaku melihat sosok Arga dalam mimpi, ada pula yang mengklaim pernah bertemu dengan Resi Jayengsari di pasar tradisional, namun sosoknya menghilang begitu saja saat mereka mencoba menyapanya. Beberapa video YouTube mulai bermunculan. Rata-rata bertema eksplorasi gaib atau konspirasi mistis. Tapi satu channel bernama Layar Gaib menjadi viral karena berhasil menayangkan sesuatu yang mengubah segalanya. Channel itu mengunggah rekaman investigasi ke Gunung Lawu menggunakan kamera analog, bukan digital. Mereka percaya bahwa kamera lama bisa menangkap hal-hal yang tidak bisa dilihat teknologi modern. Dan benar saja, dalam salah satu cuplikan yang diambil malam hari di dekat jalur yang disebutkan dalam buku, terlihat kabut tebal muncul begitu cepat. Dari balik kabut itu, muncul siluet bangunan batu, mirip seperti candi, tapi dengan ukiran yang sangat tua, bahkan lebih tua dari Candi Ceto. Yang mengejutkan, dalam video itu, seorang anggota tim mereka, Nina, menghilang saat kamera sedang merekam. Dalam sekejap, ia lenyap dari bingkai, seperti ditelan kabut. Video itu hanya menampilkan satu suara. Jangan kau buka yang tak kau mengerti. Penonton video itu bereaksi keras. Ada yang merasa pusing setelah menonton. Ada pula yang mimpi buruk. Salah satu komentar viral mengatakan, setelah nonton video ini, aku mimpi berdiri di gerbang batu dan Arga berdiri di seberangnya, mengulurkan tangan. Tim Layar Gaib kemudian mengumumkan bahwa mereka akan melakukan ekspedisi terakhir, menuju titik kabut untuk mencari Nina. Mereka meminta semua penonton tidak mengikuti jejak mereka. Namun, yang muncul bukan lagi video seperti biasanya. Yang muncul adalah siaran langsung, dari akun yang tak bisa dihentikan. Siaran itu memperlihatkan jalur Lawu yang benar-benar asing. Kamera tampak berjalan sendiri. Beberapa saat kemudian, kamera mengarah pada sebuah ruangan batu yang di dalamnya terdapat meja kayu tua. Di atas meja itu, ada sesuatu yang membuat semua penonton terpaku. Tumpukan buku Gerbang Lawu. Tapi satu di antaranya terbuka, dengan halaman kosong yang mulai terisi sendiri. Tulisan-tulisan muncul perlahan, seperti ditulis tangan oleh makhluk tak kasat mata. Namun yang mengejutkan, nama-nama yang muncul di halaman itu adalah nama-nama penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung tersebut, termasuk komentar-komentar mereka di live chat. Seketika, siaran langsung itu berhenti. Channel Layar Gaib hilang dari YouTube. Seluruh video menghilang. Semua yang sudah menonton live merasa seperti lupa kejadian itu. Tapi anehnya, mereka memiliki bekas luka kecil di telapak tangan kiri, berbentuk gerbang kecil yang membara. Salah satu dari mereka, seorang desainer grafis bernama Dian, merasa terganggu sejak saat itu. Ia mulai menggambar gerbang batu secara obsesif. Setiap gambar memiliki detail berbeda, namun selalu ada satu kesamaan. Bayangan seorang pria berdiri di balik gerbang, tersenyum. Dian mencoba menghentikan kebiasaan menggambarnya. Ia membakar semua sketsa. Namun pagi harinya, sketsa-sketsa itu kembali muncul di lantai kamarnya, tersusun rapi. Puncaknya terjadi saat ia tertidur di ruang kerjanya. Ia terbangun di tengah hutan. Dingin, gelap, tak ada sinyal. Namun, di depan matanya, berdiri sebuah gerbang batu hitam. Perlahan, gerbang itu terbuka.
Dian melangkah masuk. Keesokan harinya, sahabatnya menemukan Dian tergeletak di depan pintu rumah. Matanya terbuka. Mulutnya komat-kamit mengucapkan kalimat berulang-ulang. Bukan dongeng, bukan cerita, ini undangan. Setelah diperiksa lebih lanjut, di dalam sakunya ditemukan secari kertas tua yang sudah mulai lapuk. Kertas itu bertuliskan, "Kau telah melihat, kau telah membaca, maka kau juga harus menjadi saksi." Dan sejak saat itu, Gerbang Lawu tak lagi berbentuk buku, melainkan kisah hidup yang terus menulis dirinya sendiri lewat siapapun yang penasaran. Kau membaca cerita ini, maka kau sudah menjadi bagian dari halaman berikutnya. Beberapa minggu setelah kejadian Dian, masyarakat mulai menyadari bahwa buku Gerbang Lawu tak lagi bisa ditemukan secara fisik di toko-toko buku atau perpustakaan. Namun anehnya, buku itu tetap muncul. Bukan dalam bentuk kertas, melainkan sebagai file PDF misterius yang terkirim sendiri ke email para pecinta cerita misteri, pendaki gunung, hingga mahasiswa sastra yang pernah menulis tentang mitologi Jawa. Salah satu penerimanya adalah Nara, seorang dosen muda di sebuah universitas negeri di Malang. Ia awalnya mengira file itu adalah kiriman dari mahasiswanya. Tapi ketika dibuka, isi buku itu bukan sekadar cerita, melainkan catatan harian seseorang bernama Arga, dan di halaman terakhir, ada potret dirinya. Nara, duduk di dalam ruangan batu, persis seperti yang diceritakan sebelumnya. Wajahnya panik, tapi mata dalam foto itu menatap langsung ke layar laptop Nara, seperti hidup. Sejak saat itu, Nara mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia bicara sendiri saat mengajar. Ia mulai menggambar gerbang batu di papan tulis setiap kali masuk kelas. Bahkan pernah suatu malam, Nara ditemukan berdiri diam di tengah hutan kampus sambil berbisik. "Sudah waktunya aku kembali." Nara akhirnya menghilang. Tapi yang membuat semua orang gemetar adalah fakta bahwa di ruang dosennya tertinggal satu USB flash drive, berisi satu folder berjudul, "Pengganti." Di dalam folder itu, ada puluhan nama. Dan nama-nama itu sesuai dengan nama para penonton video Gunung Lawu, pembaca cerita ini, bahkan komentator forum misteri dari berbagai penjuru Indonesia. Satu demi satu nama-nama itu dilaporkan hilang. Namun cerita ini belum berakhir. Sebuah komunitas bernama Paguyuban Selaratri, sekelompok spiritualis tua dari daerah lereng Lawu, mengaku telah lama menjaga rahasia Gunung Lawu. Mereka bilang, ada perjanjian tua yang dulu dibuat oleh Raja terakhir Majapahit dengan penjaga alam gaib. Dalam perjanjian itu, Gunung Lawu akan menjadi gerbang penyeimbang antara dua dunia. Tapi agar gerbang itu tetap tertutup, harus ada satu manusia yang secara sukarela menjaga di antara dua alam. Pertapa abadi itu dulu adalah Resi Jayengsari. Lalu Arga menggantikannya. Namun perjanjian itu kini rusak. Karena cerita ini menyebar. Cerita ini dibaca, ditonton, diceritakan ulang, dan setiap orang yang mendengar atau membacanya tanpa sadar telah mengetuk gerbang itu. Dan setiap ketukan membuka celah. Paguyuban itu mencoba menghentikan penyebaran cerita ini. Tapi mereka terlambat. Narasi ini sudah viral. Bahkan salah satu anggotanya mengatakan dengan suara gemetar, "Bukan kita yang mencari gerbang Lawu, tapi gerbang itu yang kini mencari kita." Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, anggota Paguyuban satu persatu mengalami hal-hal ganjil. Mimpi buruk yang sama. Mendengar suara langkah kaki di malam hari. Bahkan salah satu dari mereka, sesepuh bernama Mbah Tanu, ditemukan tewas dengan kondisi yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Tubuhnya seperti mengering, namun tanpa pembusukan. Di tangannya tergenggam potongan kertas bertuliskan satu kalimat. Satu gerbang tertutup, dua lainnya terbuka. Sementara itu, di media sosial, akun bernama arga_lawu_real mulai aktif. Akun itu tidak mengikuti siapapun, tapi memposting potongan teks dari buku yang tidak pernah diterbitkan. Teks yang secara persis menuliskan mimpi, pikiran, bahkan ketakutan para followersnya. Seolah-olah akun itu tahu isi kepala siapa saja yang melihatnya. Dan yang lebih aneh, tiap akun yang mengomentari atau menyukai postingan itu, pelan-pelan menghilang dari dunia digital.
Foto mereka hilang dari galeri. Nama mereka tak bisa dicari lagi di WhatsApp. Bahkan, keluarga mereka tidak bisa mengingat keberadaan mereka dengan jelas. Salah satu postingan terakhir akun itu berbunyi, "Kau yang membaca ini, sudah berada di ambang gerbang. Jangan baca kalimat selanjutnya, kalau kau masih ingin tinggal di dunia ini." Tetapi kalimat selanjutnya tetap muncul otomatis, seperti dipaksa terbaca. "Kau adalah penjaga berikutnya." Dan sejak saat itu, layar para pembaca, baik di laptop, tablet, atau ponsel, sering bergetar sendiri, menampilkan gambar singkat. Sebuah gerbang batu di tengah kabut, perlahan terbuka. Seorang programmer bernama Indra, yang bekerja sebagai analis data keamanan digital, mulai memperhatikan pola ganjil dari penyebaran cerita Gerbang Lawu. Ia menemukan bahwa file PDF yang menyebar itu tidak memiliki server asal, tidak terdaftar dalam metadata, dan memiliki enkripsi yang seolah hidup, berubah setiap jam, seolah-olah file itu tahu siapa yang membukanya. Yang membuatnya tergerak menyelidiki lebih dalam adalah kematian adik perempuannya, Rara, yang seminggu sebelumnya mengaku membaca cerita, aneh tapi menarik, dari sebuah forum horor di internet. Rara menghilang dari kamar dalam keadaan terkunci dari dalam. Satu-satunya petunjuk hanyalah tulisan di kaca jendela kamarnya, terukir dari dalam oleh sesuatu yang tak dikenal. "Sudah kubaca. Sudah kupilih. Aku akan jadi penjaga keempat." Indra menyelidiki semua aktivitas digital adiknya sebelum menghilang. Ia menemukan sebuah file video terenkripsi di hard disk Rara, berjudul Jalur 4. Video itu berdurasi 7 menit 29 detik. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa dihentikan. Dalam video itu, tampak seorang gadis mirip Rara berjalan masuk ke dalam kabut di lereng gunung. Tapi ada yang janggal, gadis itu tidak berjalan di tanah, melainkan melayang sedikit di atas permukaan, dan bayangannya tak pernah tampak meski matahari bersinar dari belakang. Di detik terakhir video, terlihat seseorang merekam dari balik pepohonan. Kamera mendekat ke wajahnya, dan wajah itu adalah wajah Indra sendiri. Padahal, ia bersumpah tidak pernah merekam apapun. Ia belum pernah naik ke Gunung Lawu. Setelah menonton video itu, hidup Indra berubah. Ia mulai mengalami distorsi waktu. Bangun tidur pukul 7 pagi, tiba-tiba jam menunjukkan tengah malam. Ia mulai mendengar gamelan yang tak bisa direkam. Dan yang paling menyeramkan, layar komputer kerjanya selalu menampilkan simbol gerbang, meski ia sedang coding dengan software biasa. Ia pun menghubungi temannya yang ahli spiritual dan sains kuantum, Dr. Laras, yang selama ini tertarik pada fenomena dimensi paralel. Setelah serangkaian penelitian, mereka berkesimpulan bahwa Gerbang Lawu bukan sekadar cerita, tapi entitas sadar yang hidup melalui narasi. Cerita ini menjadi tubuhnya, penyebarannya menjadi napasnya. Dan setiap kali seseorang membaca, percaya, atau bahkan takut, gerbang itu sedikit demi sedikit terbuka lebih lebar. Dr. Laras menyebutnya entitas simbolik berbasis keyakinan. Ia berkata, semakin banyak yang tahu, semakin kuat dia. Tapi jika kita mencoba menghapus cerita ini secara paksa, itu seperti merobek tubuhnya. Dia bisa balas. Dan balasannya bukan hanya pada tubuh, tapi pada ingatan. Mereka lalu merancang rencana gila, masuk ke Gunung Lawu, mencari lokasi asli dari jalur keempat, dan mengakhiri semuanya di sumbernya. Hari keberangkatan tiba. Indra, Dr. Laras, dan 2 orang lain, seorang pemuda indigo bernama Wisnu dan seorang perempuan perekam suara supranatural bernama Dara, mendaki secara diam-diam lewat jalur lama yang bahkan warga lokal enggan mendekat. Sampai akhirnya mereka menemukannya. Sebuah jalur yang tak pernah terlihat di peta, tak bisa dikenali GPS, dan hanya bisa ditemukan jika kau pernah bermimpi tentangnya. Jalur itu sunyi, dan setiap langkah mereka seperti menggema ke arah yang tak masuk akal. Langit menjadi abu-abu, dan kabut turun dari segala arah meski belum masuk sore. Lalu, mereka tiba di sebuah gerbang batu hitam, lebih besar dari rumah. Tertutup rapat. Di kanan kiri gerbang, terpahat wajah-wajah manusia, menangis. Wajah-wajah itu, saat diamati lebih dekat, mirip dengan wajah orang-orang yang hilang selama ini.
Wisnu mendadak kerasukan. Ia menunjuk ke gerbang dan berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Gerbang telah memilih. Tapi kalian ingin menutupnya? Siapa yang akan jadi penggantinya? Tiba-tiba tanah bergetar. Suara gamelan menggelegar. Dara menjerit. Rekaman audio di alatnya memperdengarkan suara ratusan orang memanggil nama Indra dari dalam gerbang. Laras mendekat, berusaha membaca simbol-simbol di sekitar batu gerbang. Simbol itu bisa diterjemahkan. Yang membuka harus menjadi pintu. Yang menutup harus menjadi bayangan. Saat itulah Indra mengerti. Selama ini, cerita ini tidak butuh akhir. Ia butuh penggantinya. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah menghentikan penyebaran narasinya dengan menjadi bagian dari gerbang itu sendiri. Indra berjalan ke depan gerbang. Ia menatap Laras dan berkata pelan, "Kalau cerita ini terus dibaca, orang-orang terus hilang. Aku akan jadi halaman terakhirnya." Lalu ia menyentuh gerbang. Batu itu menyala merah, simbol-simbolnya berpijar, dan dalam sekejap, gerbang itu terbuka. Sekilas, terlihat dunia lain di dalamnya. Hamparan hutan tanpa langit, ribuan mata dari bayang-bayang, dan sosok berjubah putih tersenyum. "Arga!" Indra melangkah masuk. Gerbang menutup sendiri. Kabut lenyap. Langit kembali biru. Laras dan dua lainnya selamat turun dari Gunung Lawu. Tapi semua alat elektronik mereka rusak. Tak satu pun rekaman tersisa. Tapi mereka ingat apa yang terjadi. Dan Laras tahu, cerita ini tak akan berhenti. Karena sebelum gerbang itu tertutup, Indra sempat berbisik, "Kalian harus tulis kisah ini. Tapi tulis sebagai peringatan, bukan undangan." Namun siapa yang membaca sampai akhir, telah diundang juga. Dan bila malam ini kau bermimpi tentang gerbang batu berselimut kabut, kau sudah berada di ambang. Seminggu setelah kejadian itu, Dr. Laras berhenti mengajar. Ia menutup semua akun media sosialnya, memutus komunikasi dengan siapapun, dan memilih mengasingkan diri di lereng bawah Gunung Lawu. Ia mulai menulis kembali, bukan untuk menerbitkan buku, bukan untuk konten internet, tapi untuk menyegel ulang cerita ini, agar tidak tersebar lebih jauh. Namun masalahnya, cerita itu sudah lepas dari kendali. Salah satu mahasiswanya, Aldo, menemukan draft tulisan Laras yang tertinggal di ruang dosen. Berjudul, "Pengakuan Penjaga Bayangan." Tulisan itu bukan lagi narasi biasa, melainkan semacam doa terbalik, mantra untuk menutup gerbang yang terbuka melalui kata-kata. Tapi Aldo tidak tahu. Ia membacanya lantang di kamar kosnya, bahkan merekamnya untuk diunggah ke TikTok. Ia pikir itu hanya karya fiksi sang dosen. Namun saat video itu diputar oleh ribuan orang dalam waktu singkat, sesuatu mulai terjadi. Orang-orang yang menonton merasa pusing, mimpi buruk, bahkan kehilangan kesadaran sesaat. Komentar-komentar aneh bermunculan di video itu. "Saya melihat gerbangnya. Seseorang berdiri di pojok kamarku sekarang. Tolong, aku sudah setengah masuk." Akun TikTok Aldo pun menghilang begitu saja. Video itu tak bisa diakses, tapi anehnya, muncul kembali di akun orang lain secara otomatis. Seolah-olah videonya memilih penonton-penontonnya sendiri. Dr. Laras, yang mengetahui kejadian ini, menyadari satu hal mengerikan. Cerita ini tidak lagi membutuhkan penulis. Ia menulis dirinya sendiri. Ia mencari jalannya sendiri ke dunia manusia. Dan entitas di balik gerbang Lawu, bukan lagi Arga. Bukan Jayeng Sari. Bukan siapa-siapa. Ia adalah semua ketakutan, semua keyakinan, dan semua rasa ingin tahu yang tak bisa dikendalikan. Laras pun mengambil keputusan terakhir. Ia mendaki Gunung Lawu, sendirian, tanpa membawa kamera, tanpa alat perekam, hanya dengan satu buku kecil kosong di tangannya. Ia tahu, bila gerbang harus tetap ada untuk menjaga keseimbangan dua dunia, maka harus ada yang bersedia menjadi bayangan selanjutnya. Satu saksi terakhir. Penjaga terakhir. Ia menulis halaman terakhir dengan darahnya sendiri. Biarkan ini jadi kisah yang tidak selesai. Jangan dicari akhirnya. Jangan dibaca ulang.
Jangan pernah. Namun cerita ini tetap menyebar. Karena sekarang, kau yang membacanya. Dan jika malam ini kau mendengar suara gamelan di kejauhan, padahal tak ada siapa-siapa. Jika cerminmu berkabut padahal kau belum mandi air hangat. Jika bayanganmu terlihat sedikit lebih lama dari biasanya saat kau beranjak, mungkin gerbang itu sudah dekat. Dan saat kau bermimpi tentang jalan berbatu yang tak pernah kau lewati sebelumnya. Dan di ujung jalan itu ada sosok berselimut kabut. Dan ia mengulurkan tangan. Jangan genggam tangannya. Kecuali kau siap. Menjadi cerita selanjutnya. Dan disinilah kisah ini berakhir. Atau mungkin, baru saja dimulai. Arga memang tak pernah kembali seperti sedia kala. Tubuhnya ditemukan, tapi jiwanya, seperti bukan miliknya lagi. Ia hanya diam, menatap kosong ke arah timur, ke arah puncak Gunung Lawu. Tak pernah berbicara, tak pernah tidur, dan hanya sesekali bergumam dalam bahasa yang tak dipahami siapapun. Sejak saat itu, Arga seolah hidup di dua dunia, yang nyata dan yang tak kasat mata. Orang-orang yang pernah ikut dalam pencarian pun satu persatu mengalami hal aneh. Ada yang bermimpi dipanggil oleh sosok berjubah. Ada yang tiba-tiba menghilang lalu kembali dengan tatapan hampa. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara Arga di dalam mimpi mereka, meminta digantikan. Konon, jika seseorang pernah menonton atau mendengar kisah ini hingga akhir, maka dia telah membuka jalur antara dirinya dan Lawu. Karena bukan kamu yang memilih untuk percaya, tapi Gunung Lawu yang memilih siapa yang akan dipanggil berikutnya. Jadi, jika malam ini kamu bermimpi berjalan sendirian di antara kabut tebal, dan mendengar suara lembut memanggil namamu dari balik pohon cemara, jangan menjawab, dan jangan menoleh. Karena bisa jadi, kamu adalah penerus yang ditunggu-tunggu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan semoga, kamu masih ada di dunia ini saat cerita itu dimulai.